Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan panjang sisi pada bangun datar yang sebangun. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini akan kita bahas materi mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang senilai. Dan syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dari syarat ini, kita dapat menggunakan sifat dari dua bangun datar yang sebangun, yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai, untuk menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, dua bangun berikut adalah sebangun. Tentukan nilai P, Q, dan R. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka kedua bangun datar ini memenuhi kedua syarat dari kesebangunan. Salah satunya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, di sini akan kita cari nilai P, nilai Q, dan nilai R berdasarkan syarat yang pertama ini, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita misalkan bahwa bangun datar yang berada di samping kiri kita namakan dengan bangun datar PQRS. Sedangkan bangun datar yang berada di samping kanan kita namakan dengan bangun datar KLMN. Nah, karena bangun datar ini berbentuk trapesium siku-siku, di mana tinggi trapesium dari bangun datar ini adalah PS dan KN, maka sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah PS bersesuaian dengan KN, kemudian PQ bersesuaian dengan KL, kemudian QR bersesuaian dengan LM, dan RS bersesuaian dengan MN. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa untuk trapesium PQRS, panjang PS itu sama dengan 15 cm dan panjang QR sama dengan 18 cm. Sedangkan untuk trapesium KLMN, panjang KN itu sama dengan 20 cm, kemudian panjang KL sama dengan 10 cm, dan panjang MN sama dengan 16 cm. Nah, untuk sisi PS itu bersesuaian dengan sisi KN. Maka perbandingan sisi PS dan KN itu adalah PS per KN. Nah, karena panjang PS sama dengan 15 cm dan KN sama dengan 20 cm, maka PS per KN itu sama dengan 15 per 20.
Nah, selanjutnya, pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5. Maka didapat 3/4. Sehingga perbandingan sisi PS dan KN adalah 3/4. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini senilai, yaitu 3/4. Nah, sehingga PQ bersesuaian dengan KL. Maka perbandingan sisi PQ dan sisi KL itu sama, yaitu 3/4. Sehingga PQ per KL itu sama dengan 3/4. Nah, karena diketahui panjang PQ itu sama dengan P dan panjang KL itu sama dengan 10 cm, maka P per 10 sama dengan 3/4. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai P-nya. Nah, dari sini untuk mencari nilai P, maka kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan P dengan 4. Hasilnya adalah 4P. Kemudian sama dengan kita kalikan 3 dengan 10. Hasilnya adalah 30. Sehingga didapat 4P sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai P dari persamaan ini, maka kita pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4. Maka P sama dengan 30 dibagi 4. Hasilnya adalah P sama dengan 7,5. Maka dari uraian ini didapat nilai P itu sama dengan 7,5 cm. Berikutnya, sisi QR itu bersesuaian dengan sisi LM. Karena kedua bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi QR dan sisi LM itu sama, yaitu 3/4. Sehingga QR per LM itu sama dengan 3/4. Nah, karena diketahui panjang QR itu sama dengan 18 cm dan LM sama dengan R, maka 18 per R sama dengan 3/4. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai R. Nah, untuk mencari nilai R dari persamaan ini, maka kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan R dengan 3. Hasilnya adalah 3R. Kemudian sama dengan kita kalikan 18 dengan 4. Hasilnya adalah 72. Sehingga didapat 3R sama dengan 72. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai R dari persamaan ini, kita pindahkan 3 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 3. Sehingga R sama dengan 72 dibagi 3. Hasilnya adalah R sama dengan 24. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai R sama dengan 24 cm. Berikutnya, sisi RS bersesuaian dengan sisi MN. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi RS dan sisi MN itu sama, yaitu 3/4. Sehingga RS per MN itu sama dengan 3/4. Nah, karena diketahui panjang RS sama dengan Q dan panjang MN sama dengan 16 cm, maka Q per 16 sama dengan 3/4. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai Q. Nah, untuk mencari nilai Q dari persamaan ini, kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan Q dengan 4. Hasilnya adalah 4Q. Kemudian sama dengan
Kita kalikan 3 dengan 16. Hasilnya adalah 48. Sehingga didapat persamaan 4Q sama dengan 48. Nah, untuk mencari nilai Q dari persamaan ini, kita pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4. Maka Q sama dengan 48 dibagi 4. Hasilnya adalah Q sama dengan 12. Maka didapat nilai Q sama dengan 12 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai P sama dengan 7,5 cm. Kemudian nilai R sama dengan 24 cm. Dan nilai Q sama dengan 12 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui dua bangun datar berikut ini sebangun. Tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka kedua bangun datar ini memenuhi syarat dari kesebangunan, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini untuk kedua bangun datar ini akan kita beri nama sebagai berikut. Untuk bangun datar yang berada di sebelah kiri, kita namakan dengan bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H. Sedangkan bangun datar yang berada di sebelah kanan kita namakan dengan bangun datar K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, untuk bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H, diketahui bahwa panjang AB itu sama dengan 21 cm, kemudian panjang DE sama dengan 14 cm, dan panjang EF sama dengan 7 cm. Sedangkan untuk bangun datar KLMN, OPQR, panjang sisi KL itu sama dengan 9 cm. Kemudian panjang NO itu sama dengan Y dan panjang OP sama dengan X. Nah, di sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, karena bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, kemudian sisi CB bersesuaian dengan sisi LM, selanjutnya sisi DC bersesuaian dengan sisi MN, kemudian sisi DE bersesuaian dengan sisi NO, selanjutnya sisi EF bersesuaian dengan sisi OP, kemudian sisi FG bersesuaian dengan sisi PQ, dan sisi HG bersesuaian dengan sisi QR. Terakhir, sisi AH bersesuaian dengan sisi KR. Nah, karena AB itu bersesuaian dengan KL, maka perbandingan AB dan KL adalah AB per KL. Karena diketahui panjang AB sama dengan 21 cm dan KL sama dengan 9 cm, maka AB per KL sama dengan 21 per 9. Selanjutnya, pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. Maka diperoleh 7 per 3. Sehingga perbandingan sisi AB dan KL adalah 7 berbanding 3. Nah, karena kedua bangun datar ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya senilai.
Sehingga perbandingan sisi-sisi bersesuaian ini sama, yaitu 7:3. Nah, di sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Pertama, akan kita gunakan sisi yang bersesuaian, yaitu sisi DE bersesuaian dengan sisi NO. Maka, perbandingan sisi DE dan sisi NO adalah DE per NO sama dengan 7/3. Karena diketahui panjang DE sama dengan 14 cm dan NO sama dengan Y, maka 14/Y sama dengan 7/3. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y dari persamaan ini, maka kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 7 dengan Y, hasilnya adalah 7Y. Kemudian sama dengan kita kalikan 14 dengan 3, hasilnya adalah 42. Sehingga didapat 7Y sama dengan 42. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y dari persamaan ini, kita pindahkan 7 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 7. Maka Y sama dengan 42 dibagi 7. Hasilnya adalah Y sama dengan 6. Nah, dari uraian ini, maka didapat nilai Y, yaitu panjang NO sama dengan 6 cm. Berikutnya akan kita gunakan sisi EF bersesuaian dengan sisi OP. Nah, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai, maka perbandingan sisi EF dan OP itu sama dengan 7/3. Sehingga EF per OP itu sama dengan 7/3. Nah, karena diketahui panjang EF sama dengan 7 cm dan OP sama dengan X, maka 7/X sama dengan 7/3. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 7 dengan X. Hasilnya adalah 7X. Kemudian sama dengan kita kalikan 7 dengan 3, hasilnya adalah 21. Sehingga didapat persamaan 7X sama dengan 21. Selanjutnya, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita pindahkan 7 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 7. Maka X sama dengan 21 dibagi 7. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai X sama dengan 3 cm. Jadi, nilai X sama dengan 3 cm dan nilai Y sama dengan 6 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.